Dan selanjutnya nih yang sering banget kita lakukan adalah biasanya kan dengan mengikuti kajian ya atau majelis taklim ya. Tapi mungkin karena pandemi kan karena susah banget untuk kita berkumpul, ada juga yang majelis taklimnya atau kajiannya kayak dari internet lah ya, dari jarak jauh. Itu pun kadang masih aduh, kata teman-teman atau lingkungan nanti aja lah kita nonton serial aja dulu apa segala macam gitu. Akhirnya jadi kendor, jadi bosan. Ya kan akhirnya jadi nggak kajian deh. Kita tanya sama Habib Usman, apakah teman yang toksik itu juga menjadi penyebab utama akhirnya kita menjadi bosan untuk mengikuti majelis taklim, Habib Usman? Nah, menarik. Toksik itu apaan sih? Toksik itu apa sih? Apa sih toksik? Racun? Toksik apa ya? Nggak tahu lah, parasit toksik. Parasit ya. Ini akan dijelaskan nih, kayaknya penting banget nih. Habib Usman kalau udah kayak gini biasanya dalam banget ya penjelasannya. Afwan Mas Soni, afwan Ustaz Ahmad Ridwan, afwan Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dzurriyyatih wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan insyaallah bisa diamalkan untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan ini adalah bekal kita untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia kita, dan insya Allah kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, ingat ketika kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman, disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu bersama siapa? Bersama mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, yang dimana kebenaran daripada mereka membawakan kepada kita. Teman seperti apa sih yang bisa mengurangi keimanan kita? Teman yang mengajak kita kepada kemaksiatan, ini berbahaya. Teman yang mengajak kita kepada kemalas-malasan, teman yang selalu main game online, wah bahaya itu, merusak. Teman yang selalu mengajak kepada cenderung ke dalam suatu hal yang akan melalaikan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan toksik nih. Parasit atau bahkan bisa mempengaruhi kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Jelas seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karibmu. Ingat, kalau kita main sama orang yang biasa dagang minyak wangi, pulang dari situ kita wangi. Kalau kita bermain sama orang yang di mana biasanya ada di dekat bensin tuh, pulang kita bawa bensin. Kita teman sama orang yang biasa ngerokok, pulang kita bajunya bawa rokok. Kalau kita bermain atau berteman dengan orang yang saleh, orang yang alim, seperti Ustadz AR, seperti Ustadz Syam, Masya Allah, kita ke arah kebaikan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, summa naudzubillah, kita mengarah kepada hal yang tidak baik. Teman kita nggak sholat, besok kita nggak sholat. Teman kita pelit, besok kita ketularan pelit sama dia. Teman kita baik, dermawan, kita besok jadi dermawan karena dia. Pandai-pandailah memilih teman, karena teman akan menjadikan daripada kehidupanmu, mempengaruhi dalam kehidupanmu, dan mempengaruhi dalam kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, poin yang terpenting adalah jaga diri kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga lingkungan kita dan teman-teman kita. Bolehkah kita jauhin orang seperti itu? Boleh. Kalau orang itu nggak baik, orang itu mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada nggak benar, boleh kita nggak bermain dengan dia. Tapi kalau orang itu orang yang baik, orang yang soleh, deketin sedekat-dekatnya. Inilah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan kita menuju kepada kebaikan. Ini adalah jalan kita yang dimana jalan ini penuh dengan keberkahan. Kita selalu berharap hidup kita tenang di dunia, tenang di akhirat, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah. Setan mengganggu kita. Setan selalu mengajak kita ke dalam kemaksiatan. Nah, teman-teman kita ini jangan sampai menjadi itu. Ya Allah.
Berarti memang harus pandai-pandai milih teman ya. Sebelumnya Habib Usman, Ustadz Syam, Ustadz AR, kita berteman juga kan ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah agak lebih tenang kalau gitu. Masya Allah. Selanjutnya jamaah yang ada di rumah. Cara mengatasinya, wah ini parah sih kalau sampai sholat jadi bosen ya. Ustadz AR secara wajib kan sholat ya. Sholat kan wajib. Iya makanya waduh parah juga. Tapi kalau misalnya mungkin ada yang sedang merasakan hal-hal seperti itu. Benar nggak sih sebenarnya harus diperbaiki adalah wudhunya dulu. Jadi sebenarnya masalah yang ditanyakan sama Bang Sony tadi itu penjelasannya sangat panjang. Iya. Dan Ane pengen jamaah tidak penasaran. Jadi Nanti aja bisa. nanti aja habis ini. Kalau gitu nanti akan dijelaskan ya. Insya Allah. Akan dijelaskan sama guru kita. Jangan kemana-mana jamaah. Nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wala